Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, melihat seorang anak saat kita baru melahirkannya, pasti itu banyak banget harapan yang ingin kita taruh, kita tempatkan pada si anak. Ingin anak besar menjadi apa, ingin anak besar seperti apa, itu suatu hal yang kayaknya lazim atau lumrah dilakukan atau diharapkan oleh orang tua. Tapi sebenarnya memberikan ekspektasi yang besar pada anak itu benar atau tidak ya? Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa ya, Mbak Ayu. Hai. Apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik. Mbak Ayu, ini kita ngomong tentang anak. Pastinya orang tua dari mulai anak di kandungan sudah berdoa suatu hal yang baik, mengharapkan suatu hal yang baik. Sebenarnya berharap suatu hal yang baik terjadi pada anak ini kan sebenarnya hal yang baik gitu. Benar. Ya. Tapi berharap suatu hal yang mungkin besar dan akhirnya nanti berubah jadi beban, mungkin ekspektasi yang ditempatkan pada si anak atau dilabeli pada anak. Sebenarnya ini baik atau justru memberatkan anak sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang orang tua punya ekspektasi besar buat anak, itu wajar ya. Gimana kita juga sebagai orang tua pasti seringkali kan begitu anak namanya harapan orang tua. Berharap anaknya jadi orang yang sukses, yang hebat dan yang lain-lain gitu kan ya. Nah itu sebetulnya sih nggak apa-apa sepanjang gitu ya, ada catatannya sepanjang gitu kan, itu juga dimaknai selaras dengan anak. Artinya kemudian juga melihat kondisi anak, kelebihan dan kekurangannya, menerima anak dengan kelebihan kekurangannya tersebut sehingga tidak terkesan menuntut, kemudian juga yang sebetulnya pada akhirnya jauh di luar kapasitasnya anak sehingga anak merasa tidak nyaman karena berada dalam pola asuh yang penuh tuntutan, penuh kritik, seolah-olah tidak diterima. Nah itu efeknya justru jadi panjang gitu. Sebenarnya kalau kita berekspektasi atau berharap pada anak, baikkah itu diucapkan secara verbal atau justru itu jadi beban tersendiri? Misalkan kita emang ingin, mama pengen deh kamu besar jadi pilot misalnya. Ekspektasi semacam itu, terus nantinya apakah anak akhirnya terpengaruh juga dengan ekspektasi orang tua atau justru sebenarnya itu berlalu begitu saja? Oke, bergantung sebetulnya, bergantung bagaimana anak kemudian melakukan framing terhadap statement tersebut. Tetapi sebenarnya nggak apa-apa kalau orang tua namanya punya ekspektasi disampaikan kepada anak gitu kan, bilang wah kalau jadi pilot sepertinya banyak hal baiknya ya, apa dan apa. Tapi kemudian jangan lupa untuk dilanjutkan dengan kata-kata menurut kakak gimana. Nah menurut kakak suka nggak yang seperti itu? Kalau misalnya anaknya bilang, enggak mah aku nggak suka. Oh ya, kalau kamu sukanya yang mana? Nah, di situ kan ada dialog dan ada komunikasi. Itu sebenarnya sih nggak kenapa-kenapa. Sepanjang tidak jadi pilot harus jadi harga mati gitu kan. Suka tidak suka harus ke sana. Itu agak bahaya gitu. Jadi sebenarnya tergantung kemasannya secara komunikasinya kayak gimana nggak sih Mbak Yu? Iya, tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya. Itu yang pertama. Dan kemudian bagaimana kita menyampaikan itu dalam kesehariannya gitu. Jangan sampai kemudian seolah-olah kita menuntut, pada akhirnya tidak menerima kelebihan dan kekurangan anak pun ketika itu kita mengharapkan sesuatu tanpa memberikan dukungan kepada anak. Nah itu kan yang juga agak menjadi suatu beban tersendiri, seperti diminta untuk atau di set target yang tinggi tapi tidak ada dukungan apapun. Nah itu juga kadang-kala membuat anak jadi merasa ini sebenarnya gimana sih, saya berusaha tapi tidak mendukung, orang tua hanya tahu outputnya, pokoknya harus bisa ya sampai di posisi ini kayak gitu. Oke, dan kalau misalkan kita lihat lagi ini mungkin dari 0 bulan yang si anaknya juga sebenarnya masih berkembang, belum bisa diajak bicara banyak juga. Ini sudah mulai punya ekspektasi lebih, misalnya pengennya anaknya udah bisa nih makannya mungkin dengan tekstur yang ini di usia sekian, bisa bicara, bisa apa, dan bandingkan dengan anak lain. Sebenarnya ekspektasi semacam ini baik nggak sih untuk orang tua atau justru akhirnya membuka kekecewaannya pada dirinya sendiri nantinya? Oke, kalau misal ekspektasinya memang sesuai dengan tahapan perkembangannya, itu kan memang membuat orang tua aware dan jadi belajar ya. Kalau sampai sejauh itu saja sebetulnya wajar, karena pada akhirnya orang tua jadi punya kontrol untuk kemudian tahu apakah anaknya ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya atau ada sesuatu yang tidak dicapai, kemudian orang tua bisa cepat catch up nih, oh ya kayaknya belum nih gitu kan, sehingga harus dikasih stimulasi yang lebih di dalam aspek atau ranah yang ini. Nah, kalau kondisinya seperti itu sebetulnya wajar. Nah, cuma kadangkala yang sudah yang pada akhirnya memberatkan adalah ketika dibandingkan dalam aspek si ini sudah sampai prestasi yang begini gini. Si ini kok nggak nangis ya kalau ditinggal. Si ini kok lebih tenang ya. Nah, hal-hal yang siap anak kondisinya nggak sama gitu kan ya. Kemudian membandingkan itu pada akhirnya membuat orang tua
lelah, atau memang diharapkannya jauh di atas apa yang harusnya dilakukan anak di usia tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya berekspektasi terhadap anak sesuai fasenya itu wajar aja. Benar. Justru kita bikin kita jadi lebih waspada ya kalau misalnya ada suatu hal yang kayaknya nggak lazim nih terjadi pada anak kita, tapi jangan dibandingkan juga, nanti jadi lelah sendiri ya Mbak Ayu ya. Oke, nanti kita akan bahas, kita juga akan ngobrol dengan salah satu ibu, mungkin bisa berbagi juga ya bersama kita di sini. Nah, keluarga Nisha jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ekspektasi pada anak. Kita akan ngobrol dengan salah satu ibu, kita coba gali apakah dia punya cerita tentang tema kita hari ini ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Putri. Halo Ibu Putri. Selamat siang, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita berbincang tentang ekspektasi kita pada anak. Ibu Putri sendiri punya ekspektasi sejauh apa sih pada putra atau putri Ibu saat ini? Anak saya Putri berusia 3 tahun kurang 2 bulan. Ya sebagainya kita punya ekspektasi yang lebih pada anak ya. Kita waktu kecil punya cita-cita terpendam yang ternyata tidak bisa terpenuhi. Biasanya sasarannya tuh anak harus bisa memenuhi cita-cita orang tuanya. Cuman kalau selama ini sih ada beberapa hal yang memang kok anak lain udah bisa lebih dari anak saya gitu. Kadang itu juga bikin iri atau bikin kok nggak bisa gitu anaknya. Karena anak saya tuh berbicaranya tuh agak terlambat. Oke, ini tadi kita sempat bahas sebenarnya di segmen sebelumnya ya Mbak Ayu ya, bagaimana dalam tahap perkembangannya ini belum bicara tentang ekspektasi cita-cita, mau jadi apa. Dari tahap perkembangan saja kadang-kadang kita berekspektasi juga kan, maunya sih sesuai, tapi saat melihat kondisinya tidak sama nih dengan anak lain. Nah, ini juga yang dialami Ibu Putri. Sebenarnya apa sih yang harus kita kelola emosi kita, kelola perasaan kita agar ini justru bukan jadi beban? Oke, kalau misalnya tadi kan, anak-anak yang lain itu sudah lebih pintar. Kemudian anak saya kok sepertinya tidak seperti yang lain. Yang pertama harus dilakukan itu adalah cross-check secara data, secara teorinya seperti apa, tahapan perkembangannya. Kan ada beberapa anak tertentu yang memang itu kemampuan verbalnya itu cepat banget, bagus banget. Kalau kita membandingkannya dengan yang kemampuan verbalnya itu cepat banget dan bagus banget itu, tentunya walaupun anak kita tahapan perkembangannya masuk yang normal, walaupun mungkin ada di nggak excellent banget gitu ya, seolah-olah kan tertinggal. Padahal sebenarnya bisa kok. Padahal sebenarnya mampu kok, cuma karena comparingnya terlalu jauh dengan orang yang more advance gitu kan, akhirnya seolah-olah kok kayak tertinggal. Itu menimbulkan perasaan kita yang sedih, perasaan kita yang nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi yang pertama adalah cross check terlebih dahulu, benar-benar memang kurang sesuai dengan tahapan perkembangannya, atau karena kita mengkomparnya dengan yang jauh lebih advance kemampuannya, atau yang memang kebetulan kemampuan verbalnya itu menonjol gitu kan. Nah, harapannya ketika kalau misalnya kita sudah menemukan itu adalah memang bukan nggak tertinggal kok, memang karena dibandingkannya dengan yang sangat-sangat excellent di kemampuan verbal tersebut gitu kan, pada akhirnya gitu membuat kita jadi rasa-rasanya lebih baik gitu, nggak terlalu berat sekali pada saat kita menghadapi kondisi tersebut gitu. Kemudian yang kedua juga, kalaupun memang ternyata ada yang perlu disesuaikan nih, nggak apa-apa, berarti kan artinya kita justru tahu lebih awal. Artinya adalah aspek itu yang harus kita simulasi lebih, dan kemudian kita kejar perasaan-perasaan bahwa ya aku ketinggalan, ya aku nggak sama, itu wajar banget dialami gitu kan. Tapi yang namanya parenting itu kan sebuah proses, bukan sekarang mulai kemudian selesai ada hasilnya, enggak gitu kan. Itu sebuah proses berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi nggak apa-apa banget kemudian dikejar sambil kemudian melihat progresnya seperti apa begitu. Sembari dilihat juga, jangan-jangan anak kita justru punya kelebihan di yang lain. Bukan kelebihan di aspek verbal, siapa tahu ada aspek-aspek yang lain yang menonjol, tapi mungkin karena kita terlalu fokus pada hal yang kurang saja, yang lebih itu jadi nggak kelihatan ya. gitu. Jadi kita bisa fokus juga pada kelebihan-kelebihan anak yang mungkin di atas dari tahapan anak lainnya bisa jadi. Benar. Kan. Nah, Ibu Putri, kalau misalkan tadi Ibu sebenarnya juga
punya ekspektasi, ada mungkin cita-cita ibu yang dulu belum tercapai, inginnya nih anak-anak bisa melanjutkan gitu cita-cita tersebut. Apa sih Bu cita-cita ibu yang mungkin inginnya anak bisa melakukannya nanti saat dewasa? Kalau dulu sih saya pengen jadi diplomat sih sebenarnya Mbak, karena sejalan dengan background saya waktu itu. Tapi mungkin memang bukan jalannya ke situ, jadi tidak terrealisasi gitu. Cuman dengan beriringnya waktu, banyak dapat pembelajaran juga kalau sebenarnya kita tuh tidak baik untuk memaksakan kehendak kita gitu kan. Jadi kalau saya sih sekarang prinsipnya adalah ya terserah anak ini nantinya mau jadi apa, dorong kita support lah semaksimal mungkin agar anak ini bisa menjadi sesuatu yang dia inginkan sendiri. Wah, ini keren ya. Nah, kalau Mbak Ayu tadi kan kita pikir, Mbak Ayu juga sempat bilang bahwa nggak apa-apa kok kalau ada ekspektasi bisa juga disampaikan selama itu komunikasinya baik dan tidak membebani. Sebenarnya saat kita emang sebenarnya mau berekspektasi, mengarahkan anak pada bidang yang kita inginkan, itu wajar-wajar aja kan, tergantung caranya seperti apa gitu, tidak memaksakan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau dia memang ingin mencoba dulu gitu harapannya, tapi tidak mengganggu psikologis anak? Tetap ya tes-tes gitu ya. Tes-tes, nah, boleh nggak sih tes-tes gitu? Ya kalau memang punya ekspektasi dan harapan ya boleh-boleh aja gitu kan. Karena kan memang sebetulnya yang membentuk individu untuk menjadi sesuatu di masa depannya itu kan ada faktor nature dan nurture. Nature itu adalah bawaan genetiknya, kemampuannya seperti apa. Nurture adalah bagian dari lingkungannya itu membentuk dia seperti apa. Nah kalau kita mau memperkenalkan dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, istilahnya oke, kenalin ya kenalin aja. Tapi seiring proses perkenalan tersebut, lihat juga reaksi anak. Apakah betul satu secara nature-nya atau kemampuannya mendukung nggak ke arah sana? Dua, anaknya benar-benar berminat nggak? Anaknya menyukai atau tidak gitu kan? Kemudian kita bisa lihat kalau misalnya dia memang dirasanya kurang menyukai, ya harus setidaknya kita berikan alternatif-alternatif pilihan yang lain. Karena bagaimanapun kan tugas kita sebagai orang tua memberikan stimulasi sebanyak-banyaknya. Memperkenalkan anak dengan berbagai macam hal baik sebanyak-banyaknya. Sehingga sinaps-sinaps otaknya tuh bisa sambungannya banyak gitu kan. Sambungannya banyak sehingga anak menjadi cerdas, anak bisa tahu oh ada pilihan A, B, C, D. Sehingga dia bisa memilih juga gitu. Kalau kenalin ya nggak apa-apa, kenalin aja. Dia tes ombak gitu ya. Cek ombak ini. Cek ombak, kira-kira suka apa enggak ya. Oke, Bu Putri, kalau kita lihat tentang ekspektasi ini nggak cuma datang dari ibu dong ya, pastinya bisa jadi dari ayah, bahkan bisa dari nenek atau kakek, bahkan orang-orang lain loh bisa aja berekspektasi pada anak kita. Pernah nggak mengalami hal tersebut? Dan bagaimana ibu menyikapinya? Kalau buat ayahnya sendiri sih, iya dia nggak memaksakan untuk jadi apa untuk ke depannya. Tapi yang tekannya tuh dari sekitar keluarga, ada terlambat berbicara gitu. Jadi kadang belum bisa bicara, sedangkan si ini sepupunya yang umurnya sama sudah bisa lancar bicara. Di situ kadang apa ada salah dalam pendidikannya atau saya salah cara ngajarinnya, karena memang saya kan kerja, jadi sebelum pandemi ini kan full Senin sampai Jumat kerja, tapi sejak pandemi kerja di rumah, jadi alhamdulillah bisa ngajarin berbicara dan sekarang sudah lumayan berbicaranya sudah mulai lancar sedikit. Jadi mungkin perlu sentuhan ibu lebih lama kali ya. Nah, ini gimana Mbak Ayu? Ini bisa terjadi loh sama siapapun. Mungkin kita pun pernah juga merasakan bahwa ada ekspektasi dari luar keluarga inti yang kadang-kadang akhirnya kepikiran juga. Tadinya nggak mau dengerin, tapi lama-lama kepikiran iya juga ya, kenapa enggak? Gimana caranya untuk paling tidak bukan membentengi, menjaga lah agar kita clear gitu pandangannya terhadap ekspektasi kita pada anak saja. Emang wajar banget ya, apalagi ketika kita ini tinggal di Indonesia gitu kan, keluarga tuh banyak banget gitu rentengannya yang ikut memberikan urun rembuk pendapat gitu kan tentang apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita gitu kan. Gak apa-apa ya namanya berkeluarga, pasti ada sedikit 1-2 masukan gitu kan, tetapi yang jelas kalau memang mau clear itu tadi baliknya kepada kita lihat dengan faktanya seperti apa. Apakah ternyata memang benar-benar, kalau ini kan kasusnya terlambat bicara ya, memang benar-benar terlambat bicara,
kemudian berfokus pada apa yang dilakukan gitu. Kalau kemudian keluarga ikut berkomentar wajar, namanya juga di Indonesia begitu kan ya, kita hidup dengan keluarga besar. Iya. Nah, yang paling penting adalah kemudian kita berbicara dengan pasangan, dengan suami begitu kan ya, terkait dengan kondisi anak ini. Karena kalau setidaknya ada teman yang bisa diajak bicara, itu satu visi dan misi, at least itu akan menguatkan kita secara mental. Pun ketika misalnya nanti ada tanggapan dari luar, kanan, kiri yang mungkin nggak sesuai, kita tahu ada orang yang siap untuk diajak berdiskusi, satu visi dan misi dengan kita dan membela apa yang kita fokuskan. Jadi saling mengingatkan gitu, tektokan untuk saling mengingatkan bahwa nggak usah kita fokusnya pada gimana mengembangkan kemampuan yang kurang aja. Yang lain oke, mereka kasih pendapat gitu kan. Lagi pula kan kita diberikan kekuatan untuk memilih mana sebetulnya informasi yang mau kita telaah, mana yang cukup kita sampaikan dengan oh ya terima kasih atas masukannya gitu kan. Nah itu kan kontrolnya di kita semua. Kontrolnya, filternya juga di kita ya. Benar. Dan gimana kita menyikapinya. Oke, Ibu Putri, mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak bersama psikolog kita tentang tema kita hari ini? Silakan. Yang mau saya tanyakan ke Bu Ayu, selamat siang Bu Ayu. Yang Ibu Gimana kita bisa menggali bakat, cara kita mengetahui minat si anak ini, bakat si anak ini, supaya kita tuh nggak salah buat ngarahinnya gitu. Oke. Gimana Mbak Ayu? Ini masih kecil banget ya, umurnya masih 3 tahun gitu kan ya. Tapi kalau mau tahu bakatnya ada di mana gitu kan, sebetulnya sebaik-baiknya kita melihat adalah dengan observasi, dalam artian dalam daily activity-nya anak. Coba dia lihat paling menonjol dia melakukan kegiatan yang apa. Apakah kalau dikasih musik kemudian dia cepat banget untuk menari? Apakah kalau misal dibacakan buku dia senang banget untuk kemudian duduk dan mendengarkan? Apakah kalau misalnya dikasih olahraga tertentu cepat untuk ngikutinnya? Jadi kuncinya sebetulnya untuk mengenalinya adalah di observasi. Nah, untuk melengkapi observasi itu, lakukanlah simulasi sebanyak-banyaknya. Dalam artian berikanlah sebanyak-banyaknya kenalan atau perkenalan dengan ragam aktivitas sehingga kita bisa mengetahui oh sebetulnya anak saya menonjolnya di aspek yang mana. Kalau di usia yang 3 tahun, situ dulu fokusnya. Nanti makin luas lingkup luarnya, baru kemudian kita bisa melihat lagi, menambah simulasinya lagi, seperti itu. Jadi stimulannya sendiri memang harus sesuai tahapannya ya? Yes, benar. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Putri, mudah-mudahan bisa mulai diterapkan pada si kecil ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, sampai jumpa. Ya. Oke, kita masih akan lanjut lagi nih Mbak Ayu, tapi kita harus jeda dulu ya. Ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ekspektasi pada anak. Nah, Mbak Ayu, kadang-kadang ekspektasi itu bukan hanya memberatkan, mungkin juga apa yang dilakukan orang tua tuh menempatkan anak seakan-akan seperti piala yang harus dipajang, yang mungkin orang lain bisa lihat kelebihannya. Saat kita menjelaskan atau menceritakan kelebihan-kelebihan anak terhadap orang lain gitu ya, sebenarnya si anak itu menangkapnya seperti apa sih Mbak Ayu? Apakah bangga atau menjadi beban tersendiri saat orang tuanya justru terlalu mengeksploitasi kelebihan si anak? Oke, makanya sering saya bilang gini, sama anak itu perlu untuk melakukan yang namanya validasi perasaan. Oke. Setiap apapun yang kita lakukan sebagai orang tua, penting bagi kita untuk melakukan validasi perasaan terhadap yang mama papa lakukan ke kamu, what do you feel? Apa yang kamu rasakan gitu. Dan kemudian dengarkan anak-anak kita, apakah mereka nyaman dengan disampaikan seperti itu atau tidak. Nah, kalau misal kita melihat sebetulnya wajarnya ketika memang apa istilahnya diceritakan ke orang lain tentang kelebihannya gitu, anakku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu kan. Tentunya membuat ada anak yang kemudian merasa senang dan kemudian muncul kepercayaan dirinya, kemudian merasa bangga, ada perasaan senang, perasaan bangga, sehingga menambah kepercayaan diri anak. Tapi ketika berlebihan juga berkemungkinan anak merasa nggak nyaman dan kemudian itu Bisa menjadi jadi ya, tuntutan justru ya ya. bisa jadi juga gitu. Makanya perlu bagi kita untuk memvalidasi itu. Ini mungkin banyak orang tua yang nanyain kayak gitu seolah-olah kayaknya kenapa sih harus ditanyain gitu. Padahal penting loh bagi kita untuk menanyakan sebetulnya perasaan anak kita terhadap apa yang kita lakukan, karena dia kan membawa perasaannya dia kan.
kepada orang lain, ngasih tahu dia nyaman nggak gitu. Dia mempersepsikan itu bagaimana gitu. Kalaupun memang ternyata yang kita persepsikan tidak sama dengan yang dipersepsikan, misalnya kayak kita bilangnya, enggak, mama tuh bukan lagi sombong-sombongin kamu atau gimana gitu kan. Mama cuma bangga aja. Kemudian anaknya punya pendapat, iya mah nggak usah seperti itu, nanti kan nggak enak atau aku ngerasanya terbebani karena nanti kan semua orang-orang panggilnya seperti itu. Oh jadi menurutmu gitu ya? Oh oke. Jadi kita bisa gimana nih? Ya kalau mau cerita sampai batasan yang ini aja, yang ininya nggak usah sampai segitunya. Itu diskusi itu akan membuat jadi kayak ada cross check gitu, kayak oh sampai sini masih oke, ini udah berlebihan kayak gitu. Karena memang sudah tahapannya juga mereka terpisah dari bagian kita nggak sih, Mbak Ayu? Benar, Selama ini kita mungkin anak mikir ya saya adalah ibu kan, terus yang berprestasi anak, ibu juga merasa adalah saya. Iya, nggak apa-apa juga sebenarnya seperti itu. Tapi jangan sampai ketika anak berprestasi, ibu merasa ambil bagian. Ketika anak tidak berprestasi, ibu kemudian malah menyudutkan atau menyalahkan. Seolah-olah itu tidak menjadi bagian dari kita. Padahal kan idealnya berprestasi atau tidak rangkulan sama-sama, jalaninnya itu bareng-bareng gitu kan. Nah, beberapa yang terjadi adalah ketika pada saat berprestasi itu rasanya oh bagian part of ibu, ayah membanggakan. Tapi ketika tidak, akhirnya di-reject. Atau gimana pun caranya kamu harus berprestasi ya, menunjukkan prestasi yang seperti diharapkan. Mama papa aja bisa, masa kamu nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Atau punya unfinished business di masa lalu yang dititipin dengan dititipkan pada si anak gitu. Seakan-akan prestasi itu tiket masuk gitu ya untuk dalam keluarga. Nah Mbak Ayu, kalau anak terlalu banyak diberikan ekspektasi, sebenarnya akan jadi tumbuh seperti apa sih nanti dewasanya? Oke, kalau misalnya anaknya bisa overcome itu dengan baik gitu kan ya, dan kemudian memenuhi apa yang menjadi prestasi apa harapan dari orang tua gitu kan, ada rasa puas pada diri anak, kemudian dia merasa bangga, merasa senang, yes gitu. Tapi kalau kemudian ia tidak mampu memenuhi itu, dan kemudian orang tua gagal untuk membaca, kayaknya nggak sampai deh dia, tapi terus-terusan kasih ekspektasi gitu kan, apalagi ditambah tindakan-tindakan yang gimana caranya harus bisa gitu aja, masa nggak bisa sih gitu, mami papi dulu lebih susah loh dari itu gitu kan, perjuangannya nggak seperti kamu, udah lebih banyak facility ina itu ya gitu kan, banyak yang kayak gitu kan. Nah diiringi dengan itu anak kemudian seringkali tumbuh menjadi pribadi yang pada akhirnya merasa bahwa apa-apa tuh harus saya lakuin sendiri. Oh orang tua juga nggak ngebantu saya. Sehingga pada saat dia dewasa gitu, terbentuklah si internal working memory-nya itu gitu kan ya. Frame-nya sudah bahwa apa-apa harus aku lakukan sendiri, orang lain gak akan ngebantu, semua harus bisa aku lakukan sendiri gitu kan. Nah bayangkan orang yang berada dalam kondisi seperti itu atau punya framing seperti itu, berada dalam satu relasi personal dengan pasangan. Atau dengan di kantor profesional dengan anak buah. Kebayang nggak model pribadi akan seperti apa yang kondisinya begitu? Akan nyamankah orang-orang di sekitarnya gitu kan? Nah seringkali itu menjadi masalah karena dia ngerasa saya aja bisa, kamu masa enggak, ekspektasi ke orang-orang juga besar tanpa melihat bahwa orang punya kelebihan kekurangan loh, orang mungkin punya limitasi dan keterbatasan loh. Nah itu kan sungguh tidak menyamankan ya gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa sejauh itu loh kondisinya, bukan hanya saat dia masih jadi anak-anak atau remaja, saat dewasa akhirnya terbawa juga, bahkan bukan hanya ekspektasi yang akan dilanjutkan pada anaknya, pada orang-orang sekelilingnya. Ini serem banget sih. Jadi sebenarnya baiknya kita boleh berharap pada anak, tapi ya bijak sesuai kondisinya juga ya Mbak Ayu ya. Oke Mbak Ayu, makasih banyak loh udah berbagi hari ini, semoga bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah keluarga Indonesia, terima kasih sudah menyaksikan Kumpul Keluarga. Semoga ini bisa jadi suatu hal yang jadi inspirasi untuk keluarga Anda. Terus terapkan protokol kesehatan 5M. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.